Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan saudara selalu menang main catur, untuk bisa beli kopi dan rokok gudang garam merah, walaupun itu diutang sementara di warung kopi. Di sini saya akan mengulas sebuah pertanyaan salah satu di channel ini, atas nama beliau, Riston Tomahau, Master tolong menghadapi Gambit Rizao. Saya sudah balas komentar beliau, mungkin lebih terasa lebih lengkap jika saya jelaskan sambil berjalan. Kita lanjutkan setelah terjadi serangkaian langkah tentu ini sangat kita kenal awal pembukaan Italian. Namun, jika hitam langsung memilih pion maju ke F5, komputer mengatakan langkah ini masih langkah wajar-wajar saja. Tapi hal ini saya bantah sepenuhnya, walaupun komputer mengatakan ini langkah yang wajar. Perlu sebuah pemahaman teori buku bab demi bab. Setelah saya baca dan sudah menjadi prioritas saya, Anda akan menemukan jawabannya di sini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita harus mempelajari kedua-duanya, mau itu perkembangan komputer, dan juga dengan buku bab. Walaupun sekarang lebih cenderung orang berpedoman pada komputer, karena sudah pada zamannya sekarang dengan perkembangannya teknologi, itu juga tidak akan muat jika saudara tidak membaca buku. Dalam video ini, saya akan berikan pemahaman secara pelan-pelan kepada saudara. Nah, jika hitam memilih langkah yang standar kuda F3, dan ini masuk to Knight's Defense, tentu hal ini sangat jauh dari pemecahan variasi Gambit Rizao. Sekarang jangan kita campurkan ini. Kita cari kesamaan dalam variasi Gambit Rizao, mohon jangan di skip-skip. Jika Anda lewatkan sedikit saja, intinya saudara telah melewatkan isi keseluruhan dalam video ini. Semisalnya, di langkah kedua putih melanjutkan gajah berkembang ke C4, dan hitam bermain intensif pion langsung ke F5, masuk dalam variasi counter gambit, kembali walaupun komputer mengatakan ini langkah wajar, tapi ini sedikit kurang begitu baik bagi kesehatan hitam. Karena secara teorinya hitam telah membatalkan hak rokadehnya di sayap raja, tentu karena gajah terang sudah ada di situ, akan sedikit menjadi sebuah kendala ke depan. Hal ini perlu Anda pilar secara bijak. Harapan hitam di sini putih melanjutkan memakan gajah, setelah kastel makan, lalu disusul menteri menyerang raja dan pion. Langkah selanjutnya putih berpikir, bukan hanya saja saya mendapatkan satu pion, namun membuat sayap raja hancur lebur. Tapi sebaliknya hal ini setelah permainan berjalan ke depan, justru kulit putih yang akan hancur lebur. Mungkin saya tidak jelaskan hal ini, karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Momen yang kedua, semisalnya setelah kuda ke F3, di langkah kedua hitam langsung memajukan pion ke F5, masuk dalam Latvia Gambit. Perjalanan ini lebih banyak kesamaan untuk memahami titik kunci tersebut. Ingat yang saya katakan titik kunci tersebut, bukan secara keseluruhan, mohon dipahami kalau mau selalu menang main catur. Hal ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk dalam konteks Gambit Rousseau. Jika gajah makan kuda karena putih berpikir setelah kastel makan, lalu disusul menteri H4, menyerang raja sehingga langkah selanjutnya bukan hanya putih mendapatkan satu pion, namun, membuat sayap menteri hancur berkeping-keping. Namun hal ini justru membuat keuntungan besar bagi kulit hitam, perjalanan yang sama seperti dengan variasi counter gambit tadi. Kerap juga saya jelaskan kalau jangan terlalu berharap agar pihak lawan melakukan kesalahan. Kita tahan di bagian ini untuk sementara, biar kita deskripsikan terlebih dahulu pilihan terbaik dari kedua belah pihak. Hanya ada dua opsi pilihan terbaik dari putih pion ke D3, atau pion ke D4. Selain dari situ adalah langkah blunder, kita jalankan dengan pion ke D3, membuka ruang bagi gajah gelap agar dapat mensupport kuda ke G5. Pion D6, lalu kuda ke G5 ancaman ke F7. Langkah terpaksa dari hitam kuda H6 mengontrol petak F7, lalu H4, terus menambah dukungan dengan kuda, bidak maju ke F4. Kuda C3 mengontrol petak D5, dan D7. Setelah kuda D5, kuda G4, A4, memperluas wilayah dan A6, terus pion putih maju, H6 menyerang kuda. Setelah kuda F3, perhatikan posisi di atas papan dengan baik. Putih lebih mendominasi permainan. Kuda D5 sangat mengganjal perkembangan perwira-perwira hitam. Di posisi ini hitam tidak memiliki arah tertentu, hanya menunggu respon dari kulit putih.
jalur alternatif dari putih pada posisi ini, dengan membuka pusat melalui mendorong pion ke C3, sedangkan hitam tidak memiliki titik di mana dia harus bertempur, sehingga menurut saya permainan ini lebih didominasi oleh buah putih. Sekarang kita ulas apa saja kesalahan yang sering dilakukan kedua pemain. Selain gajah makan kuda, juga sebuah kesalahan jika kulit putih memakan pion F. Namun permainan bisa berbalik arah jika hitam berniat mendorong pion tempo menyerang gajah dan pion F. Di sisi yang lain hitam, harus dapat mendeskripsikan setelah gajah menghindar ke B4 pining terhadap gajah di mana kita dapat lihat sehingga pion E5 menjadi lemah. Sekarang kita bergeser sedikit ke depan, jalan alternatif dari hitam harus mendorong pion. Nah jika putih cerdas pasti akan melanjutkan kuda ke D4, jika hitam langsung memakan kuda, akan semakin sulit setelah menteri menyerang raja. Memaksa bidak G6, lalu pion makan kembali, kuda F6 menyerang menteri, lalu pion G7 berbalik menyerang raja, setelah kuda makan menteri, pion makan kastel tempo promosi jadi menteri. Namun, sekarang justru sebaliknya hitam bukan unggul kuda, tapi menjadi bubur ayam goreng. Sekarang mari kita kembali, opsi yang kedua jika hitam berpikir dengan mendorong pion ke D5, menyerang gajah, Anda harus perhitungkan menteri kembali meluncur ke H5, perjalanan juga yang sama akan terjadi. Jadi poin pilihan terbaik dari hitam diwajibkan kuda F6, mencegah menteri ke H5 menyerang raja. Setelah kuda makan, bidak B makan kuda sehingga dapat memperkuat di pusat papan. Jika kuda C3, menyerang gajah setelah gajah menghindar, gajah makan pion, hitam sangat mendominasi bagian tengah dan memiliki dua jalur setengah terbuka. Tentu ke depan posisi seperti ini, sangat berbahaya bagi buah putih. Jadi, jalan alternatif dari putih pion maju ke D4. Namun, jika hitam terburu-buru makan pion potong, justru ini membuat pusat kehilangan kendali setelah salah satunya pion tersebut telah hilang. Sekarang kita kembali pada poin yang pertama, perlu diingat, jika Anda berperang sebagai buah yang putih, pion makan pion F, adalah langkah yang salah. Atau juga gajah makan kuda juga langkah yang salah. Kesalahan yang lebih parah kalau kuda ke C3, karena setelah pion makan ada ancaman selanjutnya bidak ke D5. Ini masih di langkah keempat bos, saya harapkan kalau tidak ada kata-kata yang mengatakan tidak bisa dihafal master, saya mohon agar tidak terlalu manja, atau cengeng, mau pintar tapi malas belajar, apa-apaan itu. Yang keempat selain pion ke D3, ada juga jawaban terbaik dengan mendorong pion ke D4, menentang pusat papan. Hal ini, membuat hitam jatuh dalam sebuah keadaan yang sulit, semisalnya katakanlah hitam memakan pion tempo menyerang kuda. Tentu kuda pukul pion ancaman masuk ke petak F7. Jika kuda makan, setelah kembali pukul, pada langkah yang sangat cukup mudah, sudah dipastikan hitam akan menjadi nasi goreng, mungkin kurasa Anda pun sudah paham untuk langkah selanjutnya. Jadi, di sini jalan alternatif wajibkan harus memakan pion E, lalu kuda ke G5, ancaman forking, sampai pada titik ini. Sebelumnya tadi hitam untuk membendung hal ini dengan kuda ke H3, karena hitam tidak memiliki jawaban selain itu. Namun, ada perbedaan di sini untuk membendung hal ini kuda ke E5, mengontrol petak F7. Jika kurang mengerti apa yang saya katakan, berikan peluang Anda untuk mengulang video ini. Emang, terkadang terjadi ketakutan setelah menteri ambil pion. Kan, ada kuda pukul gajah, menteri pukul, E7, dan kuda C3. Posisi ini sangatlah tidak seimbang karena putih telah mengembangkan 3 perwira. Inilah yang saya maksudkan. Kalau gambit Rousseau sangat lemah ke depan jika putih memahami variasi tersebut. Sedangkan langkah selanjutnya hitam diwajibkan untuk mendorong pion ke C6, mencegah kuda ke D5. Istilahnya, hitam hanya bisa membendung tekanan dari putih. Namun, jika ada yang bertanya bagaimana kalau memakan pion E, tentu kuda D5, ancaman forking raja dan kastel, sedangkan menteri tidak bisa kemana-mana harus mengontrol petak F7. Perbedaan yang kedua, jika hitam berpikir kuda H6, mengontrol petak F7, juga mencegah tekanan gajah. Kita coba jelaskan perbedaan tersebut, semisalnya putih rokadeh. Sekarang kuda di H6, sangatlah lemah atau kurang aktif. Ada perbedaan daripada yang sebelumnya, sekarang pion hitam di pusat telah terbagi 2, sehingga tidak lagi bisa mempertahankan pusat. Kita coba jalankan sedikit.
Mungkin hitam sedikit berpikir setelah pion pukul. Kembali lagi dia mendominasi pusat. Ada sedikit pikiran hitam setelah kuda makan. Lalu disusul pion D5, forking kedua perwira putih. Tapi petak H5 menjadi lemah bos, memaksa bidak G6, menteri pukul pion. Rencana hitam menjadi sia-sia, bukan malahan untung justru menjadi buntu. Sekarang kita lihat apa jika putih tergiur langsung memakan kuda. Tentu kastel pukul, pion makan, bidak E4 menyerang kuda. Jika kuda ke D4, ini justru langkah blunder, ada sedikit perbedaan daripada sebelumnya. Semisalnya, kuda pukul, menteri menyerang raja hampir sama daripada sebelumnya. Tapi sekarang ada perbedaan setelah bidak blok, sekarang hitam dapat melanjutkan kastel makan pion. Sedangkan di posisi yang tadi kastel hitam berada di petak H8, sekarang ceritanya kastel hitam berada di petak G8. Kalaupun hitam melanjutkan menteri E5, tentu kuda tutup tentu putih kalah satu perwira bersih, mohon diperhatikan dengan baik. Pada posisi ini kalaupun kita coba pilihan terbaik semisalnya, bidak D3, pion D5 membuka jalan bagi menteri ke depan melindungi kuda. Setelah rokade di sayap raja, gajah D6, setelah terjadi pertukaran pion, juga kembali kuda tidak bisa dimakan oleh menteri karena ada ancaman forking raja dan menteri. Sekarang mari kita kembali, pada posisi ini kita coba bagaimana jika putih memilih kuda kembali ke G8, bidak D5, memperkuat situasi di pusat papan, jika menteri kembali berniat menyerang raja bidak G6. Menteri makan pion kastel berbalik menyerang menteri, memaksa menteri H3, disusul gajah makan pion tempo menyerang menteri. Setelah menteri menghindari ancaman gajah, F6, emang sekarang kita lihat putih unggul satu pion, tapi perwira-perwira putih sejauh ini masih berada di tempat semula. Kita lanjutkan sedikit kuda E2, dan rokade di sayap menteri. Bidak D5 membuka akses gajah gelap, bidak makan potong, kembali makan, kastel E8 mencegah raja rokade harus memikirkan keselamatan kuda. Kuda C3 menambah perlindungan dengan kuda, dan kuda D4, menambah tekanan dengan kuda, jalan satu-satunya dari putih harus rokade. Jelaskan pada posisi ini kulit putih harus kalah satu perwira bersih selain dia juga di bawah tekanan yang sangat tinggi. Oke, kalau ada yang bertanyakan, masih ada jalan alternatif dengan gajah E3, harus dibalas pertama pertukaran kuda. Lalu disusul gajah menyerang raja, setelah raja F1, menteri makan pion tempo menyerang kastel, benteng menghindar, kembali menteri menyerang kastel, setelah kastel dipaksa harus bergeser, menteri pukul pion, sekaligus situasi putih berada di ujung tombak, tentu bocil yang baru lahir pun, sudah bisa menyelesaikan tugas kecil seperti ini. Kembali ini menunjukkan bagi kita kalau langkah awal, menjadi kunci untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Namun, jangan lupa meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone saudara, sebagai tanda kalau kita memiliki hobi yang sama. Salam dari Master Catur Indonesia, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.